kemudian setelah Islam itu kamu karom ya, Islam diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke dunia ini sebagai rahmatan lil alamin. Ternyata kita tidak hanya melakukan hubungan baik dengan sama manusia, tetapi seluruh makhluk ciptaan Allah itu harus kita kasihkan kita. Kita berada di KNC. Nah, KNC ini Koi Ninja Center. Nah, ini sebagai pusat pembesaran dan penjualan ikan koi. Nah, yang beralamat di Jalan Sumber Salin nomor 100 Ciparai, Bandung. Dan langsung saja kita akan melihat. Mohon izin Pak Ustadz, kita akan melihat ikan yang sudah siap jual, yang tersedia di KNC. Dan alhamdulillah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar? Pak Yahya, beliau ini Pak Ustadz perkenalkan sebagai owner KNC. Oh iya, alhamdulillah bisa bertemu ya. Alhamdulillah silaturahmi. Alhamdulillah, terima kasih sekali Pak Yahya. Siap. Dan sedikit berbincang-bincang Pak Yahya. Sebenarnya kapan mulai Pak Yahya menggeluti dunia ikan koyan di tanah air ini? Terima kasih sebelumnya. Boleh saya menyapa dulu pemirsa Lentera koi lover, koi lover sama pemirsa Lentera Kolbu. Kita sedang berada di KNC. Saya sudah menggeluti usaha ini hampir kurang lebih 1 tahunan. Belum lama sih. Belum lama berarti ya? Belum lama 1 tahunan. Karena sebetulnya kami ini berorientasi ke pembesaran dan dealer saja. Kalau untuk budidaya kita itu bisa dikatakan sebagai perpanjangan tangan kedua dari para petani lokal. Para petani lokal yang sudah menerapkan beberapa teknologi dalam peternakan, khususnya budidaya koi, terutama mungkin dari hal indukannya, dari sarananya yang sudah mungkin mumpuni. Makanya kita lebih ke arah meneruskan saja untuk keeping, pembesaran, keeping ikan-ikan yang sudah masuk ke grade A, grade B. Seperti bisa dilihat, ini mungkin ikan-ikan yang sudah siap jual. Kami meneruskan pembesaran ini dari para petani lokal, khususnya Blitar, Jawa Timur, Pak Yahya. Betul, Blitar. Karena seperti yang kita ketahui, memang skin dari body ini cukup banyak peminatnya. Oke, kemudian untuk pemasaran sendiri kemana saja Pak Yahya? Untuk pemasaran, koi ini sebetulnya sudah, karena koi ini bukan ikan yang musiman lah ya. Dari dulu giat para penghobi koi ini sangat bagus. Terutama mungkin kita pemasarannya itu lewat para komunitas, para pecinta koi ya. Termasuk memanfaatkan media Jelas juga ya. Kita memanfaatkan sosial media di Facebook, di IG, kita juga punya channel YouTube-nya juga. Berarti termasuk generasi milenial juga beliau. Oke, baik Pak Ustadz ya. Nah, ini terima kasih Pak Yahya, nanti kita lagi ya. Dalam membina hubungan baik, dalam membina kasih sayang kita itu tidak hanya dengan sesama manusia, tapi dengan seluruh makhluk hidup ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, mohon Pak Ustadz pandangannya terkait dengan usaha ikan koi yang digeluti oleh Pak Yahya ini. Sebetulnya kan begini Pak, tentunya yang namanya makhluk hidup itu kan tetap ada rasa kan gitu kan, ada rasa. Otomatis dalam pemeliharaan juga atau pembesaran juga kan kita memakai rasa kasih sayang kan, seperti itu. Nah ini rasa kasih sayang inilah akan menjadi sebuah nilai plus dalam diri orang-orang yang beriman, sehingga rasa kasih sayang dalam menjadi ibadah. Begitu kita memberi, artinya memberi makan lah, memberi makan kepada ikan-ikan koi ini,
Kemudian niatnya adalah kita memelihara daripada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Berarti kan ini merupakan sebuah ibadah karena Allah Subhanahu wa taala itu Maha Rabbul Alamin. Tuhan yang menciptakan, yang mengurus dan mengatur seluruh alam ini. Jadi begitu kita memelihara makhluk hidup, kemudian kita memberikan kasih sayang, berarti kita sudah satu poin lah dalam unsur keimanan, yaitu kita mengamalkan tentang dan percaya terhadap Maha Rabbul Alamin Allah Subhanahu wa taala. Dan pasti otomatis kan ini memelihara ikan koi ini tidak bisa sembarangan kan gitu. Kira-kira dalam pemeliharaannya gitu, gimana itu Pak? Ya, sangat betul sekali apa yang tadi Pak Ustadz bicarakan. Sebetulnya untuk pemeliharaan ikan koi itu terbilang mudah, tapi bisa juga terbilang sulit bagi kita, terutama kalau misalkan tidak sabar Pak Ustadz. Karena ya sejujurnya saya pun mengalami hal-hal tersebut dari awal-awal, mengalami beberapa kegagalan, mengalami beberapa kendala-kendala, terutama yang perlu digarisbawahi pemeliharaan koi itu adalah pemeliharaan air. Ketika kita bisa dan mampu untuk memelihara air sampai air begitu sehat, dengan sendirinya ikan koi itu akan sehat. Jadi sebetulnya kuncinya adalah di air. Air pH-nya harus seimbang, mungkin kejernihan juga, lumutnya harus seimbang. Kita ada beberapa metode cara filtrasi, terus lagi menyeimbangkan antara bakteri yang ada di kolam tersebut sehingga airnya menjadi sehat. Siap. Sehingga saat ini yang ada di hadapan kita ini ikan koi produksi KNC yang sudah siap jual. Sudah siap jual. Ini dari harga itu bagaimana Pak? Harga kita sendiri variatif Pak. Untuk harga karena kita menyediakan beberapa varian ukuran dan beberapa varian grade. Varian ukuran mungkin dari ukuran kecil, ukuran medium, sama ukuran jumbo. Untuk di kolam ini sendiri, ini udah memasuki kelas yang medium dan jumbo. Medium dan jumbo. Insya Allah kita berbagai varian di sini, mulai dari beberapa jenis pattern dan juga ada pola-pola unik. Ya begitulah Pak. Berapa orang kira-kira untuk mengelola, berapa orang karyawan nih kira-kira ya untuk mengelola KNC? Karena saya lihat ini luar biasa sekali dari prosesnya, kemudian benar-benar kena terapi itu peminutin sepuluh kena terapi gitu ya dalam mengelola. Gampang-gampang sesak, marom. Iya betul. Berapa orang kira-kira Pak? Ya. Kalau di sini ada sekitar 3 orang untuk pengelolaan KNC. Untuk di kolam 2 orang, untuk marketingnya ada juga kita cukup 2 orang sih, karena untuk kolam sebesar ini dengan kolam yang tadi dan kolam karantina itu diperlukan mungkin beberapa menit lah dalam 1 hari. Dari jenis ikan ini namanya sama atau beda-beda dari koi? Ya, itulah uniknya koi. Satu ikan, karena ini semuanya tuh koi semua, kita bilang koi. Koi gitu ya. Tapi jenisnya itu bisa beda-beda, bisa Ada sampai puluhan. Berapa item atau berapa macam Betul. jenis koi itu sendiri? Nah, kalau saya sih belum master amat, Ustaz. Untuk jenis koi itu yang saya tahu ya yang ada di kolam ini. Padahal sebetulnya lebih dari puluhan lah ya. Yang saya tahu seperti ada kohaku, sanke, itu soa, siro, terus ada cagoy juga kita punya. Nah, yang unik di ikan koi ini konon ada ikan yang sifatnya itu sebagai penjinak, Ustaz. Saya juga tidak tahu kenapa dia disebut penjinak, tapi memang kenyataannya dia itu membuat ikan-ikan yang lain itu menjadi jinak. Ini jadi nama ikan bijaksana. Ya. Namanya ikan cagoy. Siap, terima kasih Pak ya.
Alhamdulillah sesuai dengan tema kita pada hari ini bahwa Lentera Kaum Kompastv Jabar saling membahas tentang cara kita menyayangi dan mengasihi sesama makhluk Allah. Dan luar biasa sekali. Barangkali Pak Ustadz bisa langsung saja sekaligus kesimpulan sekaligus penutup masalah pembahasan kita pada hari ini. Ya, baik. Pemirsa Lentera Kaum Kompastv Allah Subhanahu wa taala bahwa ternyata melalui hafal ini adalah merupakan sebuah pelajaran yang berharga bagi kita. Kenapa? Yang pertama diantaranya ini tadi kita dengar daripada ownernya langsung, KNC ini harus ada sifat sabar untuk memilih daripada memelihara daripada ikan koi itu sendiri. Dan ternyata yang namanya sifat sabar itu adalah sebuah sifat atau sebuah sikap orang yang beriman. Karena Rasulullah pernah bersabda, al-imanu nisbani nisbun kisyukri wa nisbun kisabri. Iman itu terdiri daripada dua sifat, terdiri daripada dua sikap. Yang pertama sifat syukur, yang kedua sifat sabar. Jadi secara tidak langsung begitu kita mengasihi hewan, mengasihi makhluk hidup yang lain, salah satu adalah koi, berarti secara tidak langsung sudah mendidik tentang salah satu sifat keimanan yang ada dalam diri kita. Kemudian yang kedua yang menarik adalah daripada unsur air itu sendiri. Ternyata airnya ini harus bersih. Kalau kita sambungkan dengan kehidupan, bahwa ternyata air itu merupakan sumber kehidupan. Dan berapa puluh persen dalam diri manusia itu adalah air. Artinya bagaimana? Yang pertama, bahwa air yang kita minum adalah harus betul-betul air yang halalan thayyiban. Bukan hanya halal, tetapi betul-betul bersih. Kenapa? Karena ini akan memberikan dampak kepada psikologis, akan memberikan dampak kepada unsur-unsur keimanan dalam diri manusia. Jadi ternyata kebersihan air itu sendiri adalah merupakan kunci utama sehingga koi ini bisa hidup dengan baik, bisa artinya besar dan tumbuh dengan baik pula. Dan yang ketiga, saya coba tadi pemirsa Lentera Kompastv itu ngasih makan ini ikan koi. Begitu saya kasih makan, kemudian mereka makan dan ternyata saya punya rasa bahagia. Jadi merupakan sebuah pelajaran dalam hidup bahwa ternyata kebahagiaan itu tidak selamanya harus kita makan. Tetapi kebahagiaan itu kadang-kala kita dengan memberi kepada orang lain, maka timbullah kebahagiaan kita. Inilah yang disebut dengan infak, sedekah, dan jariyah. Begitu kita memberikan kebahagiaan kepada orang lain, maka satu kebahagiaan yang kita bagi, maka Allah akan memberikan kebahagiaan beribu-ribu kepada kita semua. Jadi mudah-mudahan kita bisa memetik pelajaran daripada pembesaran ikan koi ini, dan insya Allah apabila kita betul-betul memanifestasikan dalam kehidupan kita tentang pelajaran-pelajaran daripada agama syariat agama Islam, maka insya Allah kita akan menjadi rahmat dari Allah, akan menjadikan rahmat bagi seluruh alam, dan kita akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, terima kasih Pak Ade sudah menerima saya, kemudian yang kedua memberikan kesempatan untuk menimba ilmu di KNC. Oh iya, Ninja Center ini. Terima kasih, mudah-mudahan kita bisa bertemu di lain kesempatan. Amin. Terima kasih Pak Ustadz Agus Sofiandi, Ketua Depok. Terima kasih ilmu yang sangat luar biasa sekali hari ini. Pemirsa Lentera Kaum Kompastv Jawa Barat dimanapun berada, alhamdulillah kali ini kita telah banyak sekali menimba ilmu baik dari Pak Ustadz maupun dari Pak Yahya sebagai owner KNC. Dan bagi Anda yang membutuhkan dan tertarik dengan ikan koi, bisa langsung saja. Di mana Pak? Bisa langsung berdatangan ke dealer KNC di Jalan Sumbersari nomor 100 Ciparai, Bandung. Nanti bisa lagi ya, informasi bisa lewat apa? Nomor WA di sini lah. Ada keluar langsung. Baik, terima kasih. Terima kasih mudah-mudahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.